Bab 98. Liang Ho mendengar dan mencatat semuanya di dalam kepalanya. Dia harus akui, dia hormat terhadap pamannya ini. Berbeda ketika menghadapi kakek, nenek atau orang tuanya. Baginya Rejang Li adalah panutan yang layak untuk dicontoh. Baginya kekuasaan tidak ada artinya, namun kenyamanan dalam hiduplah yang Rejang cari. Liang Ho selalu berhayal dapat hidup seperti pamannya ini. Bebas pergi kemana saja, memiliki istri yang cantik tiada duanya. Sementara Rejang dan keponakannya menghabiskan waktu di tepi jalan, di aula keluarga Lam, kelima tetua bergantian menghadapi Frankie bermain catur. Mereka penasaran karena tidak dapat mengalahkan Frankie. Hingga matahari muncul di ufuk timur, kelima tetua masih duduk mengelilingi meja besar yang digunakan untuk bermain catur itu. Cecilia yang sudah bangun lebih dahulu mendatangi aula itu. Ketika melihat suaminya masih tertawa-tawa dengan bahagia, dia pun merasa bahagia karena jarang melihat suaminya tertawa begitu lepas sejak bencana besar beberapa tahun lalu. Tetua, kalian tidak akan menang melawan dia, karena apapun langkah kalian, dia sudah bisa menebak kemana langkah selanjutnya. Cecilia memberitahu lima orang tetua Lam itu. Franklin berdiri lalu tertawa sembari berkata, engkau terlalu usil, padahal aku masih ingin bersenang-senang dengan lima tetua. Sedangkan kelima tetua ikut tertawa, mereka baru menyadari bagi Frankie, permainan catur seperti melihat ilmu bela diri seseorang. Sekali lihat, dia dapat menentukan langkah lawan selanjutnya. Pantas kami selalu kalah, walau sudah bergiliran menghadapi Tuan. Jawab tetua sembari tertawa. Cecilia pun tersenyum mendengar jawaban itu, lalu dia kembali berkata, sarapan sudah siap. Mari kita sarapan sebelum berangkat. Franklin mengikuti istrinya yang melangkah keluar, di mana hidangan sarapan pagi sudah tersedia di halaman itu. Kelima tetua pun ikut keluar untuk sarapan. Sementara, seperti biasa, sarapan di mana Frankie hadir, maka sarapan itu akan ramai. Karena dia tidak membedakan status orang-orang yang ikut sarapan bersamanya. Tentu ini menjadi hal baru bagi ke-25 anak buah Dewi Ye dan sebagian keluarga Lam yang baru mengikuti sarapan bersama Frankie dan keluarganya. Setelah sarapan, Frankie, Cecilia, dan Liang Ho meninggalkan kediaman keluarga Lam dengan menunggangi Raja Wali mereka berangkat ke Zizhou. Mereka tidak akan langsung ke Qinzhou. Ayah akan melihat keluarga di Tianjin. Bisik Rejang ketika melihat arah yang dituju Raja Walinya. Dewi mengangguk lalu menjawab, ayah masih kepala keluarga. Sudah menjadi tugasnya untuk mengatur dan menjaga keluarga Li. Rejang tersenyum mengangguk sembari berkata, engkau latihlah mereka. Aku akan melatih kelima tetua. Demikianlah Rejang dan Dewi membagi ilmu mereka pada semua orang yang berada di kediaman keluarga Lam. Sedangkan Franklin bersama istri dan cucunya benar menuju ke Tianjin. Saat tiba di dalam tembok lima keluarga besar, semua orang bersujud memberi hormat pada Franklin, terutama pada Liang Ho, sang kaisar Song Selatan. Saat berbincang dengan para tetua keluarga Li, dia pun berkata, ini peta harta karun, kalian ambil setengah bagian dan gunakan untuk membangun kembali keluarga kita. Tinggalkan setengahnya untuk cucuku ini. 12 orang tetua Li mengangguk lalu menerima peta itu. Franklin berkeliling kota Tianjin yang diisi oleh kelima keluarga besar. Hanya 2 hari dia berada di Tianjin. Saat hendak pergi dia berkata, tetua pergilah ke tempat harta itu. Aku akan meminta putriku mengirim orang-orangnya dari Qinzhou untuk mengawal kalian kembali ke sini. Dan orang-orang itu jadikanlah panglima penjaga keamanan di sini. Karena aku lihat penjagaan di sini tidak sebagus Qinzhou. 12 tetua dan semua keluarga yang melepas Franklin dan istrinya mengangguk, lalu membukukan tubuh mereka, tanda menghormati. Berbeda ketika Liang Ho keluar, mereka bersujud karena Liang Ho adalah kaisar mereka. Mereka bangkit ketika kedua Raja Wali itu terbang meninggalkan tembok. Sementara itu, di kediaman keluarga Lam, Harvey sudah kembali ke kediamannya setelah mengantar surat Franklin kepada Mike Sun. Mereka menyambut tantangan Tuan, namun mereka menentukan tempatnya di Baizi. Harvey mengakhiri laporannya pada Rejang. Mendengar itu, Rejang hanya tersenyum. Dewi bertanya, kapan pertarungan itu akan diadakan? Tanggal 2 di bulan 7 nanti, jawab Harvey. Dewi mengangguk sembari berkata, itu kurang dari 3 bulan lagi. Rejang yang tersenyum lalu berkata, paman beristirahatlah, aku akan pergi ke utara besok. Mendengar kata-kata suaminya, Dewi pun bertanya, untuk apa engkau ke utara? Rejang tertawa sembari berkata, di sana ada Denisi.
Aku akan menemuinya dan meminta dia memata-matai apa yang dilakukan kakek dan cucu itu untuk menjebak ayahku. Aku ikut, teriak Dewi. Rejang pun kembali tertawa lalu berkata, aku pergi hanya sehari. Besok sore aku sudah berada di sini lagi. Dengar itu Dewi diam. Sejenak lalu dia berkata, baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Rejang mengangguk lalu meninggalkan kursinya kembali ke kuil Kunlun untuk melatih kelima tetua. Sepeninggal Rejang, Niaceng bertanya, naik, naik apakah Tuan muda ke utara? Dewi tahu kebingungan anak buahnya. Dengan membayangkan Harvelam yang mengendarai kuda saja butuh 3 hari untuk pergi dan pulang. Dia tidak butuh apapun, cukup 2 kakinya, maka dia akan pergi ke utara di pagi hari dan tiba di sini di sore harinya. Jawab Dewi. Semua orang bingung mendengar penjelasan itu. Dewi pun tersenyum kembali berkata, satu langkahnya itu bisa 10 atau 15 meter. Langkah kalian ketika berlari cepat. Di kehidupan lampau dia dijuluki orang si pincang jarang. Mendengar itu semua orang yang berada di sana berdecak kagum. Ada manusia yang bisa melakukan itu. Pantas ibu mertuamu mengatakan bahwa dia itu adalah seorang dewa, ucap Niace. Dewi kembali tertawa sembari mengangguk membenarkan kata-kata anak buahnya. Sementara itu, Franklin dan Cecilia sudah tiba di Kinzo. Setelah menyapa semua orang, Tania membawa ayah dan ibunya ke aula istananya. Semua orang hadir, bahkan para sahabat Cecilia pun ada di antara mereka. Ayah akan menghadapinya di utara, karena berita dari adik sudah tiba hari ini. Nanti di tanggal 2 bulan 7, kata Tania. Franklin tersenyum lalu menjawab, jangankan di utara. Andai dia ingin menghadapiku di istananya pun, ayah akan datang. Tapi Tuan, mereka tentu sudah menyiapkan semua kemungkinan, bahkan untuk menjebakmu. Jadi izinkan aku ikut ke utara, pinta Randu. Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, putraku tentu akan berangkat ke utara dan meminta putramu, Denny, untuk mengawasi pergerakan mereka. Mendengar itu Randu diam, Rianti bangkit. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Randu. Randu, suamiku bahkan semua muridmu harus berada di sana, menjaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Franklin pun tersenyum lalu menjawab, jika begitu kalian aturlah. Setelah mengatakan itu, Franklin bertanya pada putrinya, di manakah pertarungan itu akan diadakan? Menurut info adik, tempat itu di Gunung Baisi, jawab Tania Lu. Franklin kembali tersenyum lalu berkata, engkau dan Jeb berasal dari sana, maka kalian berdua pimpinlah saudara kalian agar tidak terlalu menyolok. Hingga membuat kerajaan utara curiga. Randu dan Jeb membungkuk sembari menjawab, kami akan melaksanakannya. Sementara semua orang membahas rencana di tempat lain, Cecilia berbincang hangat bersama para wanita yang dahulu menjadi penghuni Bukit Kaba. Apakah engkau bertemu dengan putriku? Tanya Rianti. Cecilia mengangguk lalu menjawab, engkau akan ikut aku ke barat, karena putrimu meminta engkau ke sana. Mendengar itu Rianti bangkit dan tersenyum senang. Lalu dia bertanya, kapan kita berangkat? 2 hari lagi, jawab Cecilia. Sementara itu Franklin berbincang dengan putrinya. Di Tianjin tembok keluarga kita terlalu rapuh untuk dihancurkan. Aku sudah meminta tetua mengambil simpananku di Jiangling. Franklin berkata. Tania diam lalu menjawab, berapa orang yang dibutuhkan di sana? Maka aku akan merotasi orang-orang yang ada di sini untuk bertugas di sana. Mendengar jawaban itu, Franklin pun merasa bangga dengan putrinya. Sudah menebak apa yang akan dia pinta. Engkau aturlah, mungkin 50-100 orang cukup. Namun selama mereka di sana juga harus melatih orang-orang di sana. Jawab Franklin. Anggap saja sudah selesai. Aku akan mengaturnya. Jawab Tania. Franklin pun mengangguk. Kita tinggalkan Kinzo. Rejang yang berlari bagaikan terbang menuju utara sudah tiba di tempat Denny. Melihat siapa yang datang, Denny menjatuhkan dirinya bersujud sembari berkata, kakak, terima salam hormatku. Seperti biasa, Rejang melambaikan tangannya yang membuat tubuh Denny terangkat dan kembali duduk di kursi. Bagaimana kondisi di sini? Tanyanya. Denny setengah berbisik menjawab, tantangan Tuan Besar sudah menyebar di kota ini. Aku dengar mereka sedang mempersiapkan pasukan khusus untuk mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Mendengar itu, Rejang mengangguk lalu berkata, bagus, aku dan ayah tinggal di Yusuf. Jika ada berita apapun, engkau bisa mengirim pesan ke sana. Denisi mengangguk sembari menjawab, baik kakak. Setelah mengatur semuanya, Rejang dibawa ke tempat Denny di mana rumah mereka yang hancur sudah berdiri kembali. Lala akan senang melihat rumah ini, Denny berkata sembari membayangkan adik perempuannya itu.
Rejang menjawab, setelah masalah ini selesai, engkau kembalilah dahulu ke Kinzo. Dia tentu juga merindukanmu. Kembali Denny mengganggu. Bab 99. Di sore harinya, Rejang sudah berada di barat lagi. Bagaimana kabarnya di sana? Tanya Dewi. Rejang menjawab, dia baik-baik saja. Banyak informasi yang dia dapat sejak Paman Harvey meninggalkan utara. Maka mereka mulai mempersiapkan semua untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Lalu Rejang menceritakan semua apa yang dia dengar dari Denisi. Setelah mendengar semua itu, Harvey berkata, aku yakin adik-adikku di Kinzo tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyusun rencana untuk melindungi Tuan. Rejang mengangguk, lalu dia berkata, tentu saat ini mereka sedang menyusun rencana. Biarlah itu akan terjadi 3 bulan lagi. Yang penting saat ini meningkatkan kekuatan semua orang yang berada di sini. Harvey sedikit berbisik. Rakyat di barat ini ingin bergabung ke selatan karena kerajaan utara tidak pernah memperdulikan kehidupan mereka. Mendengar itu, Rejang pun tertawa lalu dia berkata, setelah pertempuran Ayah dan Maitsu, maka paman bisa menemui kakak dan membicarakan hal ini bersama paman Randu. Harvey mengangguk mengerti di mana Rejang tidak ingin terlibat hal-hal yang berbau kekuasaan. Rejang paham pikiran Harvey lalu dia berkata, aku tidak ingin terlibat. Walau tidak ingin terlibat, namun aku harus terlibat. Karena di satu sisi ada kakak yang aku sayangi. Jadi, jika aku meminta paman berdiskusi dengan kakak, itu karena hanya dia yang bisa memutuskan. Sedangkan aku adalah si pincang tempat gelar tanpa gelar apapun. Setelah mengatakan itu, Rejang tertawa. Harvey pun tersenyum mengganggu. Aku bisa mengerahkan semua jagoan di barat ini untuk menjaga perbatasan. Jadi jika memang ingin memisahkan diri, maka aku akan turun sekali lagi demi rakyat di barat dan tenggara. Jawab tambah Dewi. Mendengar itu Harvey bangkit lalu berkata, aku akan mengumpulkan semua tokoh di barat ini. Rejang melampaikan tangannya lalu berkata, ada baiknya kita tunggu ayah dan ibu kembali ke sini, baru kita bicarakan lagi. Mengapa begitu? Tanya Dewi. Rejang tersenyum menjawab, Paman Harvey mungkin mengenal mereka. Entah berapa banyak tokoh di daerah barat ini. Tapi apakah ada jaminan hati mereka tulus? Harvey diam, begitu juga Dewi, karena apa yang dikatakan Rejang itu adalah suatu kebenaran. Karena belum tentu semua orang memiliki ketulusan. Bisa saja di antara mereka ada mata-mata dari utara. Jadi bagaimana? Karena jika ayah tiba pun belum tentu kita mengetahui hati mereka. Kembali Dewi bertanya. Rajang pun tertawa, senang lalu menjawab, itu tugas kita untuk mencari tahu siapa dan bagaimana hati mereka. Jika ayah sudah tiba, kita belum bisa memastikannya, maka kita harus menundanya hingga kita benar-benar yakin. Baru mengundang mereka untuk membahasnya. Harvey mengangguk sembari menjawab, Tuan Muda benar, aku yang terlalu terburu-buru. Rajang pun tersenyum menatap Harvey, lalu dia berkata, tugas paman akan semakin berat untuk memastikan orang-orang itu. Arpela mengangguk sembari menjawab, tidak masalah, itu sudah menjadi tugasku. Rajang berdiri lalu meninggalkan aula itu sembari berkata, Paman ikut bersamaku ke kuil. Harvey yang mendengar itu bergegas berdiri dan mengikuti Rejang yang sudah berada di pintu dengan sekali lompat. Dia sudah menghilang. Bibi, Paman Harvey mendapatkan keberuntungan dari dia. Dewi berkata sembari melihat Harvey yang berjalan keluar dari pintu. Istri Harvey Lam mendengar itu menjawab, entah bagaimana kami membalasnya. Hutang kami terlalu besar kepada ayahnya. Sekarang putranya tidak berbeda memberikan yang terbaik untuk suamiku. Dewi Ye mengganggu. Dia tahu cerita Harvey Lam dengan ayah mertuanya, namun tidak bagi anak-anak buahnya. Dewi, aku dan yang lain bingung dengan suamimu yang membagi tenaganya, namun tidak dia tidak terlihat lelah. Apakah ada satu ilmu yang bisa mengembalikan tenaga dalam dengan cepat? Tanya Nia Cheng. Dewi menggelengkan kepalanya sembari menjawab, ayah mertuaku, kakak iparku, dan dia suamiku memiliki kelebihan itu, di mana tenaga mereka akan terus terkumpul tanpa mereka harus bersusah payah mengumpulkannya. Jika dia membagi tenaganya, itu tidak mengurangi tenaga yang mereka miliki. Maksud Dewi, Tuan Besar dan Ibu Suri juga memiliki kelebihan itu. Kembali Nia Cheng bertanya, karena dia merasa aneh dengan apa yang dia lihat. Dewi mengangguk, lalu dia berkata, ketika kalian semua mengatakan lelaki pincang bernama Rejang Li yang menghancurkan hidup kalian, aku sudah tahu tidak mungkin mengalahkan dia dalam pertarungan. Dia memiliki inti bela diri, sekali lihat dia sudah tahu langkah lawan ditambah dengan tenaga dalam yang begitu besar, maka sangat sulit untuk mengalahkannya.
Begitu juga dengan ayah dan kakak Tanialu. Mereka dianugerahkan kelebihan itu disertai hati yang baik, tambah istri Harvela. Mendengar itu, Dewi tertawa lalu menjawab, jika salah satu dari mereka menjadi penjahat, maka negeri ini akan hancur. Untuk mengalahkan mereka, aku pikir tidak mungkin. Apakah itu termasuk dirimu juga tidak bisa mengalahkan satu di antara mereka? Tanya Niaceng. Dewi tertawa lalu menjawab, Tanialu itu guruku, ayah mertuaku itu adalah kakek guruku. Bagaimana aku muridnya bisa mengalahkan mereka? Niaceng terdiam. Istri Harvey tersenyum lalu berkata, menurut suamiku kekuatanmu tidak di bawah mereka bertiga. Untuk mengalahkanmu, mereka bertiga juga harus mengarahkan semua kemampuan mereka. Kembali Dewi tertawa lalu menjawab, Bibi, jika melawan kakak Tania mungkin aku berimbang. Melawan ayah mungkin aku bisa menahan dia beberapa jurus. Dewi diam sejenak lalu dia tertawa senang dan berkata, melawan dia sudah aku lakukan di puncak gunung Wutai. Walau lewat ratusan jurus baru dia bisa mengambil tongkatku, itu karena dia tidak membalas seranganku, hanya menghindar dan menangkis saja. Bibi juga tahu aku kalah ketika dia berhasil merebut tongkatku, padahal aku bersungguh-sungguh menyerangnya. Sedangkan dia hanya bermain-main menghadapiku. Mendengar itu semua orang terdiam, anak buah Dewi tahu cerita itu. Setelah mengalahkan dua datuk, dia menghadapi Rejang di puncak Kutai. Dan dikalahkan serta dibawa lari dengan dipono. Jadi cerita engkau kalah melawan pemuda di puncak Kutai itu karena menghadapi suamimu sendiri. Tanya Niaceng. Dewi mengangguk lalu tersenyum dia berkata, setelah kalah aku pulang ke kampungku untuk memperdalam ilmu bela diri agar dapat mengalahkannya. Namun saat menceritakan masalah yang aku hadapi kepada ibu, dia memerintahkan aku untuk pulang ke Kinzo, sementara ibuku yang lain menemui ibuku yang lain agar dapat mendengar pendapatnya. Di Kinzo aku mendapat jawaban yang sama yang membuat aku sadar bahwa aku salah karena sejak aku pergi beberapa tahun yang lalu, dia suamiku tidak pernah meninggalkan pulaunya untuk melatih keponakannya yang sekarang menjadi Kaisar Song Selatan. Tambah Dewi mengenang semua hal yang lalu. Semua anak buahnya menundukkan kepala mereka. Semua terjadi juga karena mereka. Dewi yang melihat itu pun tertawa lalu dia berkata, kalian tidak bersalah. Aku yang terlalu cepat menyimpulkan semua apa yang kudengar adalah kebenaran. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang baik. Tentu dia tidak akan melakukan hal-hal terkutuk seperti itu. Tambah istri Harvel. Dewi mengangguk lalu menjawab, engkau benar Bibi, aku yang terlalu cepat menyimpulkan. Setelah mengatakan itu, Dewi bangkit lalu berkata, sudah mengenang yang lalu, tidak akan membuat kita kuat. Mari kita berlatih, agar tidak kalah dengan mereka yang berlatih di kuil. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!